Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi melalui kesaksian firman Tuhan yang akan mengawali kehidupan kita untuk sehari ini. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 28 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku." Bisa saudara jemaat Tuhan, melalui nas firman Tuhan ini kita akan renungkannya dalam sebuah sorotan utama, gagal fokus. Saudara, salah satu penyebab ketika berjalan dalam hidup adalah gagal fokus, yaitu buyarnya konsentrasi dalam mendengar sesuatu. Ini terjadi karena tidak mau menyimak dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, bukan ketidakmampuan. Gagal fokus ini sering terlihat ketika seseorang menolak untuk mendengar karena merasa diri lebih pandai, lebih tahu, atau sikap yang abai. Merasa apa yang disampaikan orang lain tidak penting atau tidak memberi keuntungan baginya. Saudara, nas firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk fokus, untuk sungguh-sungguh mendengarkan perkataan firman Tuhan. Dalam nas firman Tuhan tadi ada 4 kata yang digunakan. Pasanglah telinga, dengarkanlah suara, perhatikanlah, dan dengarkanlah perkataan. Merupakan penekanan dan permohonan dengan sangat supaya ucapan berikutnya benar-benar terus diperhatikan, direnungkan, ditelaah, agar makna yang sesungguhnya dapat dipahami dan dijadikan acuan melakukan yang terbaik. Jadi ketika mendengar sesuatu, jangan sepotong-sepotong, harus tuntas sampai di akhir. Saudara, di tengah kehidupan keluarga misalnya, masih ada juga sikap yang seperti ini. Nasihat dan teguran orang tua kadang-kadang sengaja tidak didengarkan, diperhatikan oleh anak-anaknya. Nasihat suami atau istri satu dengan yang lain seringkali diabaikan, karena kita lebih suka mendengar sesuatu yang menyenangkan hati dan menolak kritikan. Padahal sebenarnya setiap perkataan, ucapan, dan masukan orang akan memberi motivasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Di tengah dunia kerja juga misalnya, dalam pendidikan dan secara khusus dalam pelayanan, di tengah persekutuan jemaat, sering kita jumpai hal seperti ini. Kalau kita mendengar sesuatu yang baik, sebaiknya dengarkanlah dengan sungguh-sungguh, dengan saksama. Perhatikan apa makna dari setiap perkataan yang diucapkan orang. Perkataan yang mendidik, yang membangun iman kita. Hargailah mereka yang mau mendorong kita untuk melakukan yang positif. Namun kalau kita hanya dengar dan suka terhadap berita-berita bohong, ujaran-ujaran kebencian atau kata-kata makian yang lainnya, lambat laun akan merusak relasi sosial kita dan bahkan menghancurkan kepribadian kita. Karena itu janganlah didengarkan, jangan disimpan di dalam hati, biarkan saja berlalu. Saudara, semoga kita diberi hikmat untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab hal ini akan dapat mengendalikan dan bahkan menghindarkan kita dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan malapetaka dalam hidup. Tetapi juga dengan mendengarkan saksama dengan firman Tuhan akan mampu membuat diri kita semakin berkarakter, menolak untuk hal-hal yang tidak baik, yang bisa menghancurkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus mendengarkan firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang terbuka, hati yang rendah untuk mau mendengarkan nasihat yang bijak dari orang lain. Kiranya setiap pendengaran kami yang terus-menerus dipertajam
semakin mampu membentuk karakter kami yang semakin berguna, berdampak bagi kehidupan orang lain. Bapa, sepanjang hari ini berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah kuasa dan tuntunanmu menyertai perjalanan hidup mereka sepanjang hari ini, di rumah bahkan di tengah-tengah aktivitas pekerjaan yang mereka jalani. Berkati seluruh anak-anak dalam pertumbuhan dalam pendidikan. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai tekanan dan pergumulan yang sakit. Tuhan, terus topang dengan kuasa-Mu supaya memiliki semangat dan sukacita dalam menjalani masa-masa perjuangan untuk pemulihan. Orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan juga tetap berkati. Jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita, Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, sehingga dalam duka cita yang mereka alami, mampu mengerti, memahami rancangan Tuhan, bahwa duka cita ini pun juga kadang-kadang seringkali mematangkan dan menguatkan iman pengharapan kami. Karena itu Bapa, terpuji Engkau, kiranya melalui sapaan firman-Mu pagi ini akan menjadi kekuatan terang pada jalan hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.